kabar? Saatnya Anda menyimak Berita Makassar bersama saya, Frin Meriana. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Harga bahan pokok di pasar tradisional di Kota Makassar mengalami kenaikan, seperti beras dan telur ayam. Akibat luput dari pengawasan saat memasak, satu rumah di Kabupaten Sinjai terbakar. Puluhan dus susu balita dan telur siap dibagikan ke warga Makassar untuk perbaikan stunting pada anak-anak. Harga bahan pokok di pasar tradisional di Makassar mengalami kenaikan, seperti beras dan telur ayam. Naiknya harga bahan pokok di Sulawesi Selatan ini disinyalir akibat fenomena El Nino yang mengakibatkan kemarau panjang. Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Baharudin Bahtiar, bersama unsur Forkopimda meninjau pasar tradisional Pabaeng-Baeng Kota Makassar pada Rabu kemarin. Dalam peninjauannya, penjabat Gubernur Sulawesi Selatan mengunjungi sejumlah lapak pedagang guna menanyakan langsung harga bahan pokok. Dari hasil peninjauan, sejumlah harga bahan pokok mengalami kenaikan. Di antaranya seperti beras premium yang mengalami kenaikan Rp2.000. Dari harga Rp11.000 naik menjadi Rp13.000 per kilogram. Begitupun dengan beras medium mengalami kenaikan Rp3.000, dari harga Rp10.000 naik menjadi Rp13.000 per kilogram. Kenaikan juga terjadi pada harga telur ayam yang naik Rp2.000. Saat ini harga telur ayam ukuran kecil seharga Rp45.000 per rak, sementara yang ukuran besar dijual Rp54.000 per rak. Kota ada sejumlah kenaikan, misalnya beras. Ternyata kita cek memang ada naik itu. Beras yang premium naik 2.000 tabek tadi ya. Kemudian yang medium yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat itu naiknya 3.000. Ini kan tinggi sekali. Nah, kami nanti akan mengambil langkah setelah ini bagaimana cara mengatasinya itu. Apakah ada memang suplainya kurang, memang produksi masyarakat kurang. Jangan-jangan memang barang itu nggak ada di daerah kami. Misalnya bawang putih misalnya, kan 5.000 tadi itu. Ya kita memang bukan produsen bawang putih. Tentu kita harus cari mungkin dari daerah lain. Harus ada cari cara. Sejak kapan ada kenaikan ini? Harus pulang ya lalu ini. Tapi minat pembeli bagaimana? Alhamdulillah tetap, karena dia sudah tahu bilang banyak yang gagal panen di daerah-daerah. Yang paling laris beras apa saja? Kalau di sini 3 mawar sama lahar itu yang jenis beras apa itu Pak? premium iya. Naiknya harga bahan pokok di Sulawesi Selatan ini disinyalir akibat fenomena El Nino yang mengakibatkan kemarau panjang yang berdampak pada gagal panen. Raisa Habu melaporkan dari Makassar. Luput dari pengawasan saat memasak, akibatnya satu rumah di Kabupaten Sinjai terbakar. Api yang dengan cepat membesar itu membuat warga setempat panik, takut rumahnya ikut terbakar. Akibat lupa mematikan kompor saat memasak, satu rumah yang berada di Desa Kanrung, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai, ludes terbakar pada Rabu malam. Api cepat melahap rumah tersebut dikarenakan dapur yang berbahan kayu. Ditambah lagi angin yang bertiup kencang membuat api dengan sekejap menghanguskan rumah milik Imran tersebut. Sebanyak 3 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan untuk memadamkan api dan dibantu warga sekitar agar tidak menjalar ke rumah warga lainnya. Jadi untuk sementara tidak ada korban. Jadi kami melakukan pemadaman dengan bersama-sama dengan masyarakat dan kepolisian beserta TNI. Kerugian ditaksir Bang? Kerugian mencapai 150 juta. Dan sementaranya. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian akibat kebakaran ini mencapai ratusan juta rupiah. Kendala saat memadamkan api juga karena kurangnya air, sehingga pemadaman baru bisa dilakukan 2 jam kemudian. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Sinjai.
Limbah pabrik PT Biota Laut Ganggang diduga melakukan pencemaran sungai. Akibatnya sumber irigasi petani di Kecamatan Supa, Kabupaten Pinrang terkena imbasnya. DPRD Pinrang memanggil manajemen perusahaan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Manajemen PT Biota Laut Ganggang atau PT BLG memenuhi panggilan Dewan Perwakilan Rakyat DPRD Kabupaten Pinrang terkait pembuangan limbah yang diduga mencemari sungai pada Kamis pekan lalu. Akibat pencemaran sungai itu membuat para petani resah karena sungai tersebut menjadi sumber air untuk mengairi sawah mereka. Artinya limbah yang dikeluarkan oleh pabrik ini bukan air baku murni ceritanya atau baku mutu. Artinya ada indikasi sempat disinggung dalam rapat tadi bahwa ada pipa siluman. Kemungkinan kita duga seperti itu. Jadi ini betul-betul sudah meresahkan masyarakat. Kami punya bukti-bukti juga yang betul-betul merugikan dampak dari limbah ini. Jadi maka per hari ini kami betul-betul berharap masalah ini bisa selesai. Dugaan pencemaran sungai tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh warga dengan menggelar unjuk rasa di depan kantor PT BLG. Namun pihak manajemen PT BLG enggan menemui para pendemo. Pihak perusahaan mengaku mereka diberi sanksi oleh Ditjen Penegak Hukum atau Gakum Kementerian Lingkungan Hidup. PT BLG kini sedang fokus untuk menyelesaikan sanksi tersebut. Setelah itu perusahaan akan menangani masalah pipa siluman yang diduga menjadi sumber pencemaran air sungai. Pipa berukuran besar itu diduga ditanam dari dalam pabrik hingga ke bibir sungai. Melalui pipa itulah limbah perusahaan rumput laut itu dibuang ke sungai saat air pasang agar mudah hanyut ke laut. Mengenai masalah limbah ini tentunya sepemahaman dengan dari BLH Pinrang. Ya. Kalau perusahaan BLG yang sebenarnya ada sanksi dari kementerian, ya, Gakum, ya. Jadi kami fokus untuk pembenahan di sanksi yang diberikan oleh Gakum tersebut. 整改的进展，刚才我们巴哈已经和大家通报。 Progres dari sanksi tersebut mungkin tadi teman kita Pak Baharudin sudah menyampaikannya. Pihak manajemen perusahaan mengaku sanksi yang dijatuhkan Kementerian Lingkungan Hidup kepada perusahaan karena pencemaran yang ditimbulkan oleh pihak perusahaan. Suwardi Gatang melaporkan dari Pinrang. Kekeringan yang memicu krisis air bersih terus melanda wilayah Kabupaten Bulukumba hingga Senin lalu. 4 kecamatan masih mengalami krisis air bersih. Kekeringan yang memicu terjadinya krisis air bersih terus melanda wilayah Kabupaten Bulukumba. Ada 4 kecamatan yang mengalami krisis air bersih. Kondisi terparah terjadi di Desa Bontonyeleng, Kecamatan Gantarang. Setiap harinya warga harus mendatangi kantor desa untuk mengambil air bersih. Agar tidak mengganggu pelayanan di kantor desa, dibangunlah akses jaringan pipa di luar kantor supaya mudah dijangkau oleh warga. Sebelumnya warga di desa ini berbondong-bondong datang ke kantor desa untuk mengambil air saat pagi dan sore hari. Selain di kantor desa, setiap 2 hari sekali BPBD Bulukumba juga mendistribusikan air bersih di wilayah ini. Jadi kami pasang pipa untuk akses keluar, sehingga masyarakat tidak masuk lagi ke dalam kantor, tapi tinggal akses di pipa yang kita siapkan di luar. Jadi warga di sini tiap hari datangnya untuk mengambil air? Ya, tiap hari datang. Ini warga sekitar, Pak? Hanya warga sekitar di sini saja? Bukan warga sekitar saja, dari semua dusun ke sini yang mereka jangkau dengan kendaraan. Jadi kira-kira air yang di kantor desa ini masih aman untuk mendistribusikan aman. air? Kedalaman 40 meter itu ketinggian air itu 10 meter dari dasar. Tapi ini tetap di backup sama BPBD ya? Iya, tetap di backup sama BPBD yang tidak. Khusus untuk Desa Bontonyeleng ada sekitar 800 jiwa yang terdampak krisis air bersih. Sementara untuk seluruh wilayah Kabupaten Bulukumba, sekitar 1.900 jiwa terdampak kekeringan di 4 kecamatan. Adi Muhammad Sardi melaporkan dari Makassar.
4 kecamatan di wilayah Kabupaten Bulukumba dilanda krisis air bersih. Setiap harinya warga mendatangi kantor desa untuk mengambil air bersih. Sebanyak 4 kecamatan di Kabupaten Bulukumba mengalami krisis air bersih akibat kekeringan. Desa Bontonyeleng, Kecamatan Gantarang mengalami dampak terparah. Sekitar 800 warga terdampak krisis air bersih. Setiap harinya warga mendatangi kantor desa untuk mengambil air. Agar tidak mengganggu pelayanan di dalam kantor desa, warga dibuatkan akses jaringan pipa di luar kantor agar mudah dijangkau. Sebab setiap hari warga datang untuk memperoleh air bersih. Selain di kantor desa, setiap 2 hari sekali, BPBD Bulukumba juga melakukan distribusi air bersih di wilayah desa Bontonyeleng. Kami pasang pipa untuk akses keluar, sehingga masyarakat tidak masuk lagi ke dalam kantor, tapi tinggal akses di pipa yang kita siapkan di luar. Jadi warga di sini tiap hari datang ya untuk mengambil air? Ya, tiap hari datang. Bukan warga sekitar saja, dari semua dusun ke sini yang mereka jangkau dengan kendaraan. Jadi kira-kira air yang di kantor desa ini masih aman untuk memberikan Aman. Kedalaman 40 meter itu ketinggian air itu 10 meter dari dasar. Tapi ini tetap di backup sama BPBD ya? Iya, tetap di backup. Kurang lebih 1.900 jiwa terdampak krisis air bersih di 4 kecamatan Kabupaten Bulukumba. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Makassar.